Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan tentang politik balas budi pasca pilkada. Kali ini kita akan membahas latar belakang terjadinya politik balas budi pasca pilkada. Politik balas budi pasca pilkada. Politik adalah cara seseorang memperoleh kekuasaan di pemerintahan dalam suatu negara. Politik bisa berwarna putih, hitam, atau abu-abu. Politik penuh warna. Terdapat banyak aktor dalam politik, dan skenario disusun dengan cermat oleh para direktur politik. Iklim politik suatu negara ditentukan oleh peraturan politik dalam struktur pemerintahan negara tersebut. Pengalihan kekuasaan pemerintahan bersifat konstitusional dan sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut adalah negara hukum. Pemilihan umum merupakan serangkaian cara atau progres untuk melakukan peralihan topik dalam kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mengganti struktur kekuasaan pada akhir masa jabatan, baik legislatif maupun eksekutif. Pemerintahan yang sedang berlangsung di negara ini dipengaruhi oleh situasi politik sebelum dan sesudah pemilihan umum. Pilkada adalah bentuk demokrasi yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin di tingkat daerah seperti provinsi atau kabupaten kota. Harapannya, proses demokrasi ini akan menciptakan pemimpin yang mampu menghasilkan perubahan positif dan pembangunan yang adil bagi semua warga. Di sisi lain, setelah pilkada seringkali terjadi fenomena praktik politik balas budi. Dalam situasi ini, pemenang pemilihan kepala daerah merasa memiliki kewajiban untuk menghargai dan membalas jasa kepada mereka yang telah memberikan dukungan atau berperan besar dalam kesuksesannya. Seringkali, fenomena ini menarik perhatian publik karena kebijakan politik balas budi kerap kali tidak memihak pada kepentingan umum namun lebih pada kelompok-kelompok yang memberikan dukungan politik. Bentuk balas budi itu bisa berupa penempatan jabatan penting di pemerintahan, pengalokasian proyek, atau memberikan kesempatan ekonomi yang lebih besar kepada kelompok-kelompok spesifik. Kondisi ini berpotensi melemahkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Tindakan politik untuk membalas budi juga dapat menimbulkan permasalahan dalam hal integritas dan akuntabilitas pejabat publik. Pemimpin yang terpilih umumnya lebih condong memprioritaskan kepentingan kelompok atau individu yang telah membantunya naik ke posisi pemerintahan daripada mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sebagai hasilnya, kebijakan yang diambil seringkali tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat umum, tetapi lebih cenderung menguntungkan kelompok elit politik dan ekonomi dengan segala keuntungan jangka pendek yang diperoleh. Pentingnya melakukan penelitian ini adalah untuk mempelajari dampak politik balas budi setelah pilkada terhadap kinerja pemerintah daerah dan bagaimana hal tersebut berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan publik. Dengan penelitian ini, harapannya adalah menemukan solusi untuk mengurangi efek buruk dari politik balas budi dan memperbaiki transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan setelah pilkada. Di samping itu, politik timbal balik juga bisa menimbulkan ketergantungan yang tidak sehat antara pemimpin daerah dan pendukung politisnya. Seringkali, kondisi ini menjadi penghalang bagi terlaksananya reformasi kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Tergantung pada hal ini juga dapat memberikan kesempatan bagi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin merusak kualitas tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, politik balas budi seringkali menghambat rekrutmen individu yang berkompeten dalam pemerintahan. Seringkali, individu-individu yang memiliki afiliasi politik dengan pemimpin terpilih diberikan posisi strategis di pemerintahan tanpa mempertimbangkan secara memadai kompetensi atau keahlian mereka. Dampaknya terasa langsung pada kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi,
dan penyampaian target pembangunan daerah. Untuk memahami mengapa fenomena praktik politik balas budi terus berkelanjut di banyak daerah, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengeksplorasi faktor-faktornya. Selain itu, makalah ini juga harus mencari mekanisme pencegahan yang dapat digunakan untuk mengurangi praktik-praktik tersebut. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah memperkuat lembaga pengawasan baik di tingkat lokal maupun nasional, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan setelah pilkada. Karena alasan itulah, tujuan dari studi ini adalah memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang politik balas budi setelah pilkada, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana hal tersebut berdampak pada tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk memperbaiki sistem politik dan birokrasi di Indonesia, sehingga pemerintah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan fokus pada kepentingan rakyat. Dalam konteks yang lebih spesifik, politik balas budi pasca pilkada seringkali terasa nyata melalui penunjukan politik dalam struktur birokrasi daerah. Pemimpin daerah yang baru terpilih seringkali merasa dibatasi oleh dukungan partai politik, tim sukses, atau kelompok-kelompok kepentingan lainnya yang memiliki peran signifikan dalam proses kampanye dan kemenangan mereka. Sebagai akibatnya, pejabat publik terpilih bukanlah berdasarkan kualifikasi atau keahlian profesional, melainkan lebih karena afiliasi politik. Fenomena ini menghasilkan birokrasi yang tidak profesional, lambat merespon kebutuhan masyarakat, dan lebih memprioritaskan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Konsekuensi dari politik balas budi ini meluas tidak hanya pada progres pengangkatan jabatan. Seringkali, kelompok-kelompok pendukung seperti penunjukan proyek-proyek pembangunan kepada kontraktor yang memiliki hubungan dengan tim sukses atau partai politik tertentu. Akibat dari hal ini, pembangunan daerah menjadi tidak merata dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, tetapi lebih mengutamakan kepentingan sekelompok secara sepihak. Di mana terlihat dengan jelas politik balas budi dalam pengambilan kebijakan dan alokasi sumber daya publik. Dengan mengarahkan perhatian pada daerah-daerah tertentu, diharapkan bisa terlihat pola yang umum mencerminkan hubungan antara kebijakan politik balas budi dan dampak negatifnya terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Mendapati ini, nantinya bisa memberikan rekomendasi yang spesifik untuk mencegah politik saling menguntungkan di masa mendatang, baik melalui perubahan kebijakan atau peningkatan pengawasan oleh lembaga independen dan partisipasi warga. Dengan fokus pada analisis yang menyeluruh, makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber masalah politik balas budi dan menawarkan solusi yang efektif untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap demokrasi lokal dan pembangunan daerah. Kelanjutan ini berfokus pada fenomena-fenomena spesifik yang terjadi di daerah setelah pilkada, seperti penunjukan politik dan penyalahgunaan anggaran. Selain itu, juga diperkenalkannya fokus penelitian pada studi kasus di beberapa daerah. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan untuk pembahasan selanjutnya.